Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da. Fala hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, wabil khusus Al-Ustadz Pak Zamzami, Pak Imron Zamzami. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa bermuajah dengan sahabat-sahabat semua untuk melakukan sesuatu yang baik dalam rangka kebaikan demi untuk kebaikan bangsa dan negara ini. Sebuah usaha yang menurut kita mungkin kecil, tapi tidak tahu menurut Allah Subhanahu wa taala bisa jadi salah satu, salah dua, salah tiga, salah empat di antara kita. Apa kita panjatkan doa tadi di dalam mustajab diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, kepada saya dimintakan untuk memberikan mau'idhah. Kayaknya enggak pas kalau mau'idhah ini. Pokoknya ngobrol bareng aja. Saya ingin menyampaikan apa yang ada di kitab yang saya baca. Jadi kalau bahasa mau'idhah kok saya sendiri takut nih. Karena pernah kanjeng Nabi Isa itu didhawuhi Gusti Allah, ya Isa, idz nafsak wa in ista'afta fa idz ghairok. Wahai Isa, nasihatilah dirimu sendiri. Kalau dirimu sendiri sudah dapat menerima nasihat, baru nasihatilah kepada orang lain. Demikianlah kata Gusti Allah kepada kanjeng Nabi Isa. Tapi apapun, saya mungkin sekedar menyampaikan apa yang saya baca. Teman-teman, sahabat-sahabat semuanya, Sayyid Abul Abbas Al-Mursi radhiyallahu an itu pernah pernah berkata bahwa auqatul abdi arba'atun, bahwa setiap kita itu pasti mengalami satu di antara atau dua di antara empat hal ini. Itu pasti. Nanti kita cek, kita ini sedang mengalami apa. Kita coba memahami apa sih yang kita alami ini. Dengan kondisi yang hiruk pikuknya COVID-19 ini. Kita coba kita pahami bersama, kemudian posisi kita bagaimana, cara bagaimana menyikapinya agar kita itu tetap bahagia. Itulah kira-kira yang akan saya sampaikan ini. Nah, terkait itu, Abul Abbas Al-Mursi itu, ini disebutkan dalam kitab Kifatul Atqiya ala Thoriqil Auliya, bahwa setiap kita itu pasti berada di dalam situasi ini. Satu di antara empat. Yang pertama, pasti sedang mengalami, merasakan kenikmatan atau musibah. Jadi kalau nggak sedang musibah, melanggang kenikmatan. Yang ketiga, mengalami ketaatan atau sedang mengalami maksiat. Ya ini, empat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan ketika mengalami satu persatu itu? Kata Abu Abbas Al-Mursi, ketika kita sedang mengalami atau merasakan sebuah kenikmatan, maka hak Allah dan kewajiban kita itu adalah harus bisa merasakan bahwa apa yang kita rasakan itu berupa kenikmatan itu semata-mata dari Allah. Kemudian dari perasaan itu kita muncul perasaan senang, bahagia. Nah, rasa senang, bahagia semata karena Allah itu adalah salah satu ciri daripada rasa syukur itu. Maka ketika kita mengalami sebuah kenikmatan, sikap kita, kewajiban kita kepada Allah adalah syukur. Nah, hakikat syukur sendiri itu ya tasarrufun ni'ami ala ma yuridu bihil mun'im. Menggunakan kenikmatan itu sendiri digunakan untuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh zat yang memberikan kenikmatan itu.
Lah Allah, zat yang memberi kenikmatan itu, tujuannya pada akhirnya memberikan kenikmatan itu adalah semata-mata untuk dipakai beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidaklah kan kuciptakan jin dan manusia semua ini itu kecuali pada akhirnya adalah digunakan untuk menghamba, mengabdi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi menggunakan kenikmatan untuk beribadah, untuk perantara beribadah itu adalah syukur itu sendiri. Mafhumnya kalau tidak dipakai untuk itu, dipakai untuk maksiat, ini itu berarti mengkufuri nih. Itu posisi yang pertama. Yang kedua adalah al-baliyah, menerima bala, cobaan, ujian, musibah. Apa kewajiban kita? Adalah as-sabru waridho. Kita harus bisa sabar. Ciri khas sabar menerima musibah adalah tidak mengeluhkan apa yang kita rasakan itu kepada selain Allah. Kalau mengeluh kepada Allah itu bagus. Tapi ketika dikeluhkan kepada selain Allah itu berarti tidak sabar. Syukur-syukur bisa naik, yaitu ridho. Justru merasa puas, merasa senang dengan cobaan. Ini tingkatan yang tinggi. Ini nanti yang akan saya bahas di belakangan. Biar apa yang kita alami dengan COVID-19 ini, kita tetap bisa bahagia. Yang situasi yang ketiga yang kita alami itu adalah kita ditakdir Allah dalam kondisi taat. Kondisi taat artinya kondisi kita itu sedang pas dengan apa yang diinginkan oleh Allah berupa syariat, peraturan-peraturan. Ya, pas kita melakukan sesuatu, kemudian sesuai dengan syariat itu dalam kondisi taat namanya. Misalkan kita diberi kemampuan untuk ibadah dan seterusnya. Nah, ketika kondisi seperti itu, apa kewajiban kita yang harus kita lakukan? Hak bagi Allah. Kewajiban kita adalah syuhudu minnah. Jadi kita mesti harus bisa merasakan bahwa apa kemampuan apa yang kondisi taat berupa kemampuan untuk melakukan ketaatan itu semuanya itu adalah hanya semata-mata karena pertolongan oleh Allah, anugerah dari Allah, yaitu berupa hidayah dan kemudian berupa inayah atau pertolongan. Jadi kita bisa melakukan tahlil bersama seperti ini atau istighosah seperti ini. Itu mesti dua hal ini. Pertama, kita diberi hidayah oleh Allah. Diberi hidayah, kalau belum diberi inayah, belum tentu bisa terjadi perbuatan baik, perbuatan yang diridhoi oleh Allah. Bisa jadi kita sadar bahwa istighosah, tahlil itu baik. Itu berarti sudah hidayah. Tapi belum tentu kita digerakkan kaki kita untuk menuju kebaikan itu. Bisa jadi di tengah jalan dilalah ada suatu kejadian sehingga menghalangi kita untuk melakukan istighosah atau tahlil tadi itu. Berarti kita tidak diberi inayah. Jadi, teman-teman sekalian, semua kebaikan yang kita lakukan itu sebenarnya adalah semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Anugerah dari Allah. Bukan dari kita sendiri. Nah, dengan perasaan seperti itu, maka kita akan terhindar dari sifat ujub, yaitu membanggakan amal kebaikan, apalagi sampai sifat kibir, takabur, sombong, merasa baik, merasa lebih baik daripada orang lain. Jadi cara untuk menghindari agar kita tidak ujub, tidak sombong, tidak angkuh, adalah dengan cara kita bisa merasakan bahwa kebaikan itu semata-mata dari Allah, pertolongan dari Allah berupa hidayah dan inayah tadi. Yang keempat adalah situasi di mana kita ditakdirkan melakukan suatu maksiat atau kesalahan. Tentu manusia ada tempat salah, bisa jadi kita terpeleset kemudian melakukan maksiat. Nah, kejadian maksiat yang kita alami itu adalah biirodatillah, dengan kehendak Allah. Sekalipun tidak diridhoi oleh Allah, tapi itu biirodatillah. Tujuannya apa? Untuk sebuah hikmah tertentu. Bisa jadi hikmah itu untuk kita, bisa jadi untuk orang yang melihat maksiat yang kita lakukan.
bisa mengambil hikmah. Jadi sekalipun maksiat itu tidak diridhoi oleh Allah, tapi dikehendaki oleh Allah terjadi. Nah, ketika kita dicoba oleh Allah seperti itu, ditakdirkan oleh Allah seperti itu melakukan maksiat, kewajiban apa yang kita lakukan? Adalah merasa menyesal. Merasa menyesal. Aduh, kenapa saya kok melakukan maksiat begini? Nah, bukti bahwa menyesalnya itu adalah serius, sungguh-sungguh dari hati yang murni, maka dia waktu itu juga dia tinggalkan maksiat yang sedang ia lakukan. Al-iqla namanya. Kemudian berjanji untuk tidak mengulangi lagi dan kemudian minta maaf, minta ampun, istighfar kepada Allah. Inilah yang kemudian disebut taubatan nasuh. Taubat yang betul-betul taubat. Nah, sahabat-sahabat semuanya, sekali lagi itulah adab, tata krama ketika kita mengalami satu di antara 4 hal ini. Dan itu pasti. Pasti. Seperti kita yang sekarang sedang duduk manis di depan Zoom seperti ini. Itu berarti kita sedang dalam kondisi taat. Nah, berarti perasaan kita harus kita tata bahwa kemampuan ini itu semata-mata anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, saya ingin agak memperdalam tentang kondisi yang sedang kita alami ini, yaitu berupa wabah COVID-19 ini, agar kita itu bisa tetap happy, tetap bahagia dalam suasana COVID-19 ini. Bagaimana agar kita itu bisa ridho, bisa menerima dengan lapang dada dengan semua hiruk pikuk yang kita hadapi ini. Terkait dengan betapa COVID-19 ini sudah begitu mengambil banyak korban dari semua unsur masyarakat kita. Kondisi seperti itu pun kita tetap harus bisa ridho, bisa husnudzon kepada Allah. Nah, agar kita bisa menata hati, bisa ridho, husnudzon kepada Allah, bagaimana? Yang pertama, kita mesti bisa meyakinkan kepada diri bahwa apapun bala yang terjadi ini, itu tidak akan pernah lepas dari iradah dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kehendak dan kekuasaan Allah untuk menjadikan, untuk mengadakan COVID-19 ini semuanya tidak pernah lepas dari qadha, takdir, iradah, kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dengan keyakinan seperti itu, maka kalau sesuatu itu sudah dikehendaki oleh Allah terjadi, maka pasti terjadi. Sampai tangisi, sampai menangis darah pun, ya akan terjadi. Sampai ketawa-ketawa, bahagia, ya tetap terjadi. Sampai biasa-biasa saja, ya tetap terjadi. Kalau sudah ditakdirkan dengan qadha dan iradah Allah, ya terjadi. Nah, kalau memang halnya seperti itu, berarti pilihan kita adalah ya tetap mesti bisa menata hati, tetap bisa bahagia sekalipun di tengah kondisi seperti itu. Karena memang kita nggak bisa menolaknya. Mesti kita bisa menerima. Karena ketika kita menolak atau tidak rela terhadap qadha, takdir, iradah Allah seperti itu, bahkan dalam hadis Allah akan mengusir orang yang tidak ridho itu keluar dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Coba mana lagi kalau sudah diusir Allah. Gitu. Maka pilihannya adalah harus bisa menerima, bisa tetap menerima dengan lapang dada. Yang kedua, yakinlah bahwa apa yang terjadi ini itu adalah sesuatu yang terbaik bagi Allah. Yang terbaik menurut Allah. Nah, sesuatu yang baik menurut Allah itu memang kadang tidak baik menurut kita. Jadi, sekalipun ini kejadian COVID-19 ini tidak begitu mengenakkan kepada kita, tapi di balik itu pasti Allah menghendaki sesuatu yang itu justru lebih baik bagi kita menurut Allah. Di dalam Al-Quran,
asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi apa yang kita benci itu adalah justru lebih baik bagi kita. Nah, bisa jadi semua hiruk pikuk seperti ini itu adalah sesuatu yang dikehendaki oleh Allah dan itu lebih baik bagi kita. Di dalam hikam al-khairu ma ikhtarahullahu ta'ala. Yang terbaik adalah apa yang dipilihkan oleh Allah untuk kita semuanya. Nah, dengan keyakinan seperti ini, maka kita bisa selalu husnudzon kepada Allah. Bisa menerima dengan semua keadaan. Yang ketiga, bisa jadi bahwa semua ini yang terjadi ini, itu adalah memang karena kasih sayang Allah. Allah sayang kepada kita. Sehingga kemudian menurunkan bala. Kalau toh ini bala, menurunkan wabah berupa corona ini itu karena semata-mata Allah sayang kepada umat manusia ini. Di dalam hadis itu dikatakan, idza ahabba qauman, ketika Allah itu mencintai sekelompok kaum, ibtalahum, maka Allah akan memberikan cobaan. Mencintai. Jadi ketika Allah itu mencintai, justru kaum itu diberi cobaan, ujian. Nah, bisa jadi COVID-19 ini karena merupakan wabah dunia. Karena Allah masih sayang kepada umat manusia ini, kemudian diturunkan bala. Lanjutnya hadis itu, barang siapa yang ridho, maka Allah pun akan ridho. Tapi barang siapa yang justru membenci kondisi ini semuanya, bahkan sampai membenci Gusti Allah misalkan, maka Allah akan membenci orang itu. Berarti pilihan kita mau nggak mau, tidak suka atau suka tidak suka, pilihan kita adalah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan, andaikan COVID ini tidak ada, bisa jadi kondisi umat manusia di dunia ini semakin kurang ajar kalau dibiarkan. Nah, kemudian Allah sayang memberikan cobaan ini biar kembali kepada Allah. Kalau bahasa di dalam hikam itu, wijhatun minat ta'aruf. Jadi Allah sedang ingin mengenalkan diri kepada umat manusia. Agar tidak kemudian terlalu jauh meninggalkan Allah, kemudian ingat kepada Allah, kembali lagi kepada Allah. Kemudian diturunkanlah corona ini. Karena itulah bisa jadi bahwa dengan wujudnya corona yang kita alami ini, itu Allah sedang mengenalkan diri kepada kita semuanya. Nah, ketika Allah mengenalkan diri dengan dalam bentuk memberikan cobaan, musibah kepada kita, kemudian kita biasanya ini, kalau mendapatkan musibah, itu kemudian ibadahnya menurun. Sholat Jumat di masjid nggak bisa, jamaah di masjid nggak bisa. Kadang-kadang mau berbuat baik apa gitu nggak bisa. Tapi kata Al-Hikam, ketika itu terjadi, maka jangan pedulikan sedikit apapun amal ibadah yang Anda lakukan kepada Allah. Nggak usah dipedulikan. Yang penting adalah dengan segala kondisi COVID-19 itu, kita bisa merasa kemudian butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan perasaan butuh kepada Allah itu adalah perasaan terbaik bagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dicari atau yang diinginkan oleh Allah. Jadi, ketika COVID-19 ini datang, kemudian kita merasa semakin butuh kepada Allah, itulah sesungguhnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam tempat lain Ibnu Athaillah itu menyatakan, khairu awqatika waktun tushhidu fihi wujuda faqatika. Waktu terbaik bagi kita menurut Allah itu adalah waktu di mana ketika waktu atau kondisi itu kita bisa merasa semakin butuh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi semoga dengan kondisi COVID-19 ini menjadikan kita semakin butuh kepada Allah. Di mana Allah sedang menunjukkan kekuasaan yang sampai sampai kondisi manusia betul-betul nggak punya daya upaya untuk menghalau ini semuanya. Rumah sakit menjadi penuh, orang-orang yang kita sayangi meninggal dunia dan seterusnya, nggak ada upaya untuk bisa menyelamatkan itu. Kemudian tidak ada yang bisa kita andalkan kecuali mengandalkan kepada Allah. Jadi tampaknya akhir-akhir ini dalam minggu-minggu ini itu kondisi nasional kita sudah menyadari itu. Kemudian digerakkanlah apa yang disebut dengan berdoa dari rumah. Di mana-mana kita jumpai berbasis organisasi ormas-ormas, berbasis pemerintahan, semuanya ini mengadakan Zoom seperti ini, yaitu istighosa, sholawat nariyah, dan seterusnya, di mana ini belum pernah kita rasakan sebelum-sebelumnya. Nah, ini adalah ini semoga apa yang kita lakukan ini adalah membuktikan bahwa perasaan butuh kepada Allah itu sudah berada di dalam hati kita, dan itu yang diinginkan oleh Allah. Ketika itu terjadi, jangan pedulikan amal-amal kita yang mungkin dengan COVID ini kemudian menurun, nggak bisa sholat Jumat di masjid, nggak bisa jamaah dan sebagainya. Yang penting perasaan itu bisa hadir, dan itu mahal sekali, mahal sekali. Merasakan butuh kepada Allah itu mahal sekali. Karena itulah Al-Hikam di tempat lain misalkan menyatakan, ketika dengan kenikmatan kita tidak bisa mendekat kepada Allah, tidak bisa ingat kepada Allah, maka Allah akan mengganti kenikmatan itu dengan sebuah musibah agar kita mau mendekat kepada Allah. Coba, ini kan luar biasa ini. Ini kan luar biasa. Jadi ketika dengan kenikmatan yang selama ini kita nikmati, kita malah justru menjauh dari Allah. Tidak bisa mengingatkan untuk mendekat kepada Allah. Maka Allah ganti kenikmatan itu dengan musibah, dengan kondisi yang tidak enak, tujuannya agar kita kemudian ingat kepada Allah dan kemudian mendekat kepada Allah. Nah, bisa jadi sekali lagi COVID ini itu adalah sarana Allah untuk mengingatkan kepada kita semuanya agar kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bisa jadi juga begini. Allah menjadikan COVID-19 ini untuk menunjukkan betapa besar nilainya kenikmatan-kenikmatan yang selama ini kita punya, kita rasakan. Kita punya sahabat. Kadang nggak sadar kalau sahabat itu sangat berarti bagi kita. Tapi begitu sahabat kita meninggal baru terasa. Oh ya Allah, ternyata si A, si B setelah meninggal baru terasa kita itu makna sebuah persahabatan. Kiai yang alim, alamah, mungkin selama ini kita belum nggak merasakan betapa Allah dengan adanya kiai-kiai itu merupakan kenikmatan yang luar biasa yang diberikan kepada umat manusia, kepada kita semua. Nah, untuk merasakan bahwa dengan adanya seorang kiai, seorang ulama itu merupakan kenikmatan, Allah kemudian mengambil kiai, mengambil ulama, dipanggil oleh Allah, biar kita merasa, oh ternyata adanya seorang kiai itu merupakan kenikmatan yang luar biasa. Bisa jadi Allah dengan COVID ini untuk memberitahu itu, menyadarkan tentang itu. Pendek kata, sahabat-sahabat semuanya, apapun yang terjadi sekarang ini, mari kita tata hati kita. Kita tata hati kita. Agar kita bisa, pertama, bisa sabar. Yang kedua, syukur-syukur, bisa ridho. Bisa menerima dengan lapang dada. Dengan semua ini. Sehingga dengan rasa ridho itu, kita tidak terganggu dengan hiruk pikuknya, kemudian terlalu larut dalam kesedihan. Tapi kita kemudian bangkit bersama-sama
untuk menghadapi semua ini dengan segala upaya, termasuk sahabat-sahabat semua sebagai organisasi pergerakan ini mesti harus mengambil tanggung jawab tertentu untuk bersama-sama pemerintah, bersama dengan komponen umat yang lain untuk berusaha menanggulangi dampak yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Sekian, apapun semoga bermanfaat. Kalau ada kesalahan itu murni dari saya. Dan kalau ada benar, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ditorehkan oleh para ulama yang dituangkan dalam kitab-kitab kuning yang saya baca. Akhirul kalam, terima kasih dan mohon maaf. Wal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi